Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk press conference aman? Aman. Kalau bisa agak keras kan? Oh iya, saya kerasan dikit. Atau saya baik-baik semua dan semoga hari ini semua diberikan kata-kata untuk hari ini kepada awak media. Kami persilahkan. Duduk bersama-sama di depan, silakan. Ngantuk, tapi I was okay, kayak baru bangun tidur aja tapi masih ngantuk. Jadi ini kita mau jalan-jalan hospital tour di National Hospital, ini Smart Ambulance. Sehingga nanti kita bisa melihat perjalanan ibu ini secara real time, live gitu. Nah, kita berharap dengan Jessica selanjutnya. Tapi siang ini kayaknya mau tidur. Di mana? Iya. Atur posisinya, posisi Pak. Video dulu. Dari Direktur Nasional Hospital. Oh iya. Halo, Aswan. Dari nanti kan yang biasa kemarin. Oh iya. Bisa enak berarti. Memberikan pertanyaan, mungkin bisa. Semoga aman sampai akhir. Amin. Yang kedua, untuk menangani pasangan dengan gangguan kesuburan sekitar 11 tahun. Kemudian Oke. Boleh lihat kamera utama dulu yang tengah. 3, 2, 1. Oke. Sebelah kiri. Sebelah kiri terlebih dahulu. Mual-mual, terus kayak mualnya kayak beda gitu dari hamil yang pertama dan yang kedua. Terus kalau ngidamnya, aku belum ngidam apa-apa ya. Belum yang gimana sih. Belum. Semuanya masih bisa dijangkau sama ojol, jadi masih aman gitu. Belum ngidam yang aneh-aneh. Cuma pengennya sih itu ngidamnya kayaknya jalan-jalan deh. Pengen traveling, pengen ke jalan-jalan gitu loh. Ngelihat apa tuh yang udaranya dingin-dingin gitu. Iya, yang dingin, salju. Pengennya sih, cuma sekarang keadaannya masih belum memungkinkan. Soalnya hamil yang ini tuh lebih lemes aja, lebih lemes, terus muntah-muntahnya lumayan, dan mungkin karena masih trimester pertama ya, jadi masih belum kuat gitu, jadi masih banyak istirahat. Apalagi aku tuh hamil yang ini tuh ngantukan gitu, jadi bawaannya pengen tidur terus. Masih gitu. fase sensitif sih sebenarnya. Gitu. Lalu ada tips nggak sih Kak buat jaga kesehatan bayinya? Apalagi kan ini mengikuti program bayi tabung kayak gitu. Ikutin arahan dokter. Tipsnya yang penting kita bisa juga kontrol emosi kita dengan banyak-banyak istirahat. Meskipun aku nggak nafsu makan, tapi aku harus
tetap makan sedikit-sedikit. Dokter bilang makannya sedikit aja tapi sering gitu. Oh ya udah aku ikutin gitu karena memang nggak ada nafsu makan yang hamil kali ini gitu. Terus banyak istirahat, positive thinking, terus dukungan dari suami juga sangat berperan besar gitu. Gimana suami bisa mengerti dengan keadaan kita yang lagi sensitif atau yang misalkan lagi pegel-pegel, lagi soalnya aku awal-awal kemarin bahkan aku tuh nggak mau deket-deket, aku nggak suka. Jangan deket-deket aku. Bau, sensitif lah. Mandi salah, nggak mandi salah. Jadi kayak kita maklumin lah. Pokoknya semua orang aku bilang bau. Pokoknya lebih sensitif kehamilan kali ini. Terus aku tuh nyium-nyium bau minyak goreng panas, masak-masak itu aku nggak bisa. Terus kayak semua baju nggak boleh dicuci pakai softener. Terus kayak kok saya kalau cium yang bau-bau gitu yang wangi gitu Terlalu keras. nggak bisa gitu, kayak mau muntah gitu. Jadi program ini memang didamkan dari dulu atau gimana? Program ini Program ini. oh sebelumnya sih kita sih nggak kepikiran untuk IVF ya. Pastinya kita pengennya juga bisa normal gitu, cuma setelah kita teredukasi banyak mendengar cerita pengalaman teman-teman di usia kehamilan yang di atas 35 itu memang lebih rentan gitu. Jadi untuk meminimalisir itu bisa Keren. itu bisa Minimalis. Oh iya. Diulang lagi. untuk mengurangi resiko-resiko ya akhirnya kita berdua memutuskan IVF di usia kehamilan di atas 35 tahun ini memang langkah yang terbaik gitu. Dan ternyata setelah kita jalanin ya, meskipun jarak memisahkan kita ya dok, Jakarta Surabaya, tapi nggak terasa gimana-gimana. Jadi ngejalannya juga kayak Very fun. Iya. Ternyata gini gini doang gitu. Jadi bener-bener apa ya? Kayak awalnya kita kirain tuh yang harus rawat inap ini itu kan yang agak agak ternyata enggak semuanya sama sekali. enggak. Iya, jadi semuanya Nggak ada bed rest ya? enggak ada Nggak bed ada? rest sih. Habis embryo transfer pulang kan? Bed rest? Iya, pulang benar. Iya. Cuma ya namanya kita harus menjalani program kayak gini ya wajib lah kita harus istirahat karena kan kita memang terbaik. Jadi jangan sampai ego kita yang mau jalan-jalan heboh-heboh yang membuat kita jadinya tuh ya gagal karena kita yang mau jalan-jalan atau apa, jadi kita tetap harus menghormati lah tubuhnya dan prosesnya. Jalan-jalan ke mall kan. Habis itu lanjut. Ya. Kira-kira kapan bisa kelihatan gendernya bayi tabung sekarang dibandingkan dengan yang dulu sudah banyak perubahan ya. Dulu orang merasa kalau nggak bisa hamil jalan terakhir baru bayi tabung. Padahal enggak, bayi tabung itu punya indikasi-indikasi tertentu. Contoh, indikasi usia, indikasi mungkin ada yang ingin gender selections, mungkin ada yang ingin anaknya berapa gitu ya. Jadi sekarang akses terhadap bayi tabung itu jauh lebih mudah, klinik bayi tabung lebih banyak, biaya lebih murah, kemudian juga jangka melakukannya juga lebih pendek. Dulu harus berbulan-bulan, sekarang cuma 2 minggu sampai 3 minggu kita sudah dapat embrio. Dan semua teknologinya sudah tersedia di Indonesia, sehingga peminatnya pun semakin lama semakin banyak. Ada peningkatan sampai berapa persen dok untuk peminat bayi tabung dari tahun ke tahun dok? Peminatnya cukup banyak, jadi cycle kita di Moral IVF Surabaya setiap tahun itu meningkat sekitar 20-30% every year. Surabaya tapi Itu Moral IVF Surabaya. Untuk Indonesia pun demikian. Memang yang menjadi tantangan kita sekarang adalah bahwa setelah border dibuka, karena akses terhadap informasi di Indonesia ini masih kurang, orang masih banyak keluar negeri, ya, masih banyak ke Malaysia, ke Singapura untuk melakukan IVF yang sebenarnya di Indonesia sudah tersedia semua, gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya Surabaya, semua harusnya terjadi peningkatan. Pertemuan telur dengan sperma, PGTA sampai tahap terakhir embryo transfer, ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Dan juga saya merasa Jessica dan Vincent ini juga kita very close communications ya. Jadi kalau ada sesuatu kita bisa ngobrol dengan leluasa gitu ya. Karena that's what
one of the most important thing dalam IVF maupun dalam kehamilan adalah kamu harus punya kedekatan dengan orang yang kamu percayai, dan setidaknya karena kan journey itu kan panjang tuh, kita tadi 2 bulan kemudian 9 bulan, itu juga kepada semua pasien entah itu IVF atau tidak, Anda harus punya hubungan yang cukup baik dengan dokter Anda, dengan dokter yang Anda percayai. 1, 2, 3, banyak dokter pun nggak apa-apa. Tapi yang jelas kamu harus punya komunikasi itu, gitu ya.